Hal yang pertama Kong bikin setelah bangun setiap hari, itu adalah mencabut pohon, memutar akar pohon, potong dahan dan daun, membuat lembing, luncurkan ke arah matahari. Pohon itu terbang dengan kecepatan roket. Tidak menembak matahari, tapi menembus langit. Kong tahu dia terkunci oleh manusia. Mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit. Untuk melindunginya agar tidak ditemukan oleh Godzilla. Manusia telah membangun kubah ekologis untuk mengisolasi induksi. Sekarang Kong sudah dewasa. Ilmuwan memutuskan untuk membawanya pulang. Itu juga bumi kosong. Kong memakai rantai besi. Dengan puas hati makan seafood hasil tangkapan kapal induk. Nyaman, hehe. Tiba-tiba dia menjadi gila, ingin lepaskan dari rantai besi. Ternyata dia sudah memasuki ke kawasan Godzilla. Pesawat tempur segera dicegah. Godzilla mengibaskan ekornya. Pesawat berubah menjadi debu dalam sekejap mata. Kong yang terikat hanya bisa menjadi tidak sabar dengan sia-sia. Tidak terduga, Godzilla tiba-tiba muncul dari permukaan air. Segera membalikkan kapal induk. Kong juga diseret ke bawah air oleh rantai besi. Untungnya, Kapten membuka rantai besi dengan tepat waktu. Kong tidak tenggelam. Dia membalikkan kapal induk kembali. Baru muncul, ia melepaskan 2 ton air laut. Lalu melompatkan ke kapal induk lebih besar. Kamu pergi ke sini ya. Godzilla tidak bisa menahan provokasi ini. Dia baru keluar dari permukaan air. Ditinju oleh Kong. Lalu ditembakkan oleh pesawat tempur 2 kali. Dia berbalik kepala lagi. Kong memberinya poin lagi. Memukulnya jatuh ke laut lagi. Tapi Godzilla juga tidak diam. Memancarkan nafas atom untuk menghancurkan bumi. Kong terpaksa lompatkan ke laut. Tapi kemampuan bawah air simpanse terbatas. Dia digigit dengan keras di paha oleh Godzilla. Gunakan ekornya untuk membungkus dengan erat. Godzilla mencoba menyeretnya ke dasar laut. Berniat menenggelamkannya. Pada saat dia akan mati, manusia melemparkan 2 torpedo. Percikan air laut. Tapi tidak melihat Kong muncul. Ketika semua orang berpikir bahwa tidak bisa menyelamatkan Kong, satu tangan raksasa muncul dari permukaan air. Dia berusaha untuk naik ke kapal induk. Setelah memuntahkan 2 ton air lagi, dia mengeluh air lautnya terlalu asin. Lalu dia berbaring di lantai kapal induk dan tidak melawan lagi. Semua orang melihat begitu dan buru-buru matikan mesin dan senjata. Untuk menunjukkan kelemahan di depan Raja Monster. Sebenarnya, setelah matikan mesin, Godzilla muncul di permukaan laut. Dengan dingin melihat Kong. Lalu menghilang dari luar dalam. Jika mereka tidak bisa menggunakan laut, ubah ke udara. Puluhan helikopter mengangkat Kong ke daerah Kutub Selatan. Di sini ada sebuah jalan untuk mengantar ke bumi kosong. Kong tidak ragu-ragu bergegas ke dalam. Dunia macam apa yang 6.370.000 meter di bawah tanah? Bumi itu padat atau berongga? Apakah ada peradaban lain di pusat bumi? Ini adalah kampung halaman Kong. Ada gunung, sungai, air terjun. Bahkan ada monster raksasa di mana-mana. Tiba-tiba, monster besar dengan mulut terbuka lebar datang terbang. Untungnya, dia ditangkap oleh Kong. Menyeret kembali dan memukul dengan keras ke tanah. Lalu lemparkannya ke arah monster lain. Pada saat ini, ular terbang bergegas ke arah Kong. Gigit lengannya. Lalu gunakan ekor untuk melilit tubuhnya dengan erat. Ular terbang melebarkan sayapnya. Ingin membuat Kong mati lemas dan mati. Semua orang melihat begitu. Meluncurkan serangkaian roket. Kong mengambil kesempatan. Memegang dengan keras ular terbang. Mematahkan sayapnya di tanah. Lalu Kong mengayunkan tinjunya dan memukul selangkangannya. Setelah selesai, dia tidak lupa untuk suplemen energi. Setelah kenyang, Kong melanjutkan perjalanannya ke medan energi. Dengan secara ajaib, sesuatu sepertinya menuntunnya ke depan. Dia dengan lembut terbang melalui medan anti-energi dalam gaya. Perlahan-lahan jatuh ke tanah.
Dia pergi ke depan pintu batu besar. Kong sepertinya paham sesuatu. Dia letakkan tangan ke pintu dan dorong dengan keras. Pintu itu dibuka. Tapi tempat ini awalnya sudah menjadi kesepian. Ternyata ada pertempuran hebat. Pada saat ini dia melihat sebuah kapak dicolokkan ke tengkorak Godzilla. Kong mengeluarkannya, lalu duduk di tahta. Kapak perang langsung memancarkan cahaya biru. Ada juga penyok berbentuk kapak di samping. Setelah memasukkan kapak, cahaya biru menciptakan kembali sosok Godzilla, mengisi kapak secara bertahap. Ternyata kapak ini terbuat dari duri Godzilla. Pada saat ini, Godzilla sedang ada di bumi. Tampaknya merasakan energi sesamanya di bawah tanah. Dia langsung mengakumulasi napas atom, menembak ke pusat bumi. Di bumi kosong juga merasakan getaran yang hebat. Pada saat ini, napas atom Godzilla menembus beberapa pusat bumi. Dua raja yang terpisah setengah dunia meraung. Kong melihat begitu, ambil kapak lalu melompat ke lubang raksasa. Kapak perang muncul dari tanah. Kong memegang dengan keras pegangan kapak. Dua raja menyatakan perang satu sama lain di Hong Kong. Kong merintis menuju Godzilla. Kapak ditebas, jatuh pada posisi yang tidak menguntungkan. Dia digigit dengan keras oleh Godzilla, lalu melemparkan. Godzilla ingin menyelesaikan pertempuran pertama dengan nafas atom. Kong menyenggol kepalanya, lalu mengambil kepala Godzilla untuk melemparkan. Kong melompat dan memukul kepala Godzilla, lalu berdiri dan membanting dengan dua kepalan. Kemudian menendang Godzilla ke tanah, melepaskan serangkaian pukulan. Saya masih pikir, apakah Kong diam-diam belajar kungfu Cina? Ketika Godzilla berdiri lagi, dia mengumpulkan napas atom. Jadi, Kong biarkan dia tes COVID. Bagaimana Godzilla bisa menanggung penghinaan ini? Dia menggigit tangan Kong lalu lemparkannya ke jatuh. Pukulan ini juga membuat lengan Kong terkilir, menghilang kekuatan untuk melawan. Kapak itu juga hilang energi. Godzilla menatap, lalu mengatasi kemenangan. Dia dengan gila menggaruk ke dada Kong. Akhirnya menendang satu kaki di dada Kong. Kemenangan milik Godzilla. Dia meraung-raungan kemenangannya. Kong tidak mau tetapi meraung kembali. Tapi Godzilla tidak membunuh Kong, tapi berbalik kepalanya dan pergi. Karena tujuan datang ke sini bukanlah Kong. Ini adalah mesin buatan manusia Godzilla. Kedua Godzilla yang baru saja bertemu saling menyerang. Mecha Godzilla menembakkan puluhan rudal balistik. Godzilla bahkan tidak mendekatinya, dan dia sudah membuat kerusuhan. Namun mereka bisa melakukannya. Mecha Godzilla berlompat ke atas. Propulsi belakang ditembakkan. Segera dipukul jatuh Godzilla. Godzilla berdiri lagi. Gunakan nafas atom. Tidak terduga Mecha Godzilla juga tahu. Bahkan lebih sulit untuk percaya bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya. Godzilla terpesona dalam satu tembakan. Leher Godzilla terluka serius. Pada saat ini, Kong melihat Godzilla tidak melawan. Dia berpikir sebentar lagi. Dia masih datang untuk membantu. Dia berdiri dan angkat tangannya yang terkilir, memukul ke bangunan. Satu tembakan sudah kembali posisi aslinya. Pada saat ini Mecha Godzilla menyeret Godzilla untuk menghancurkan di mana-mana. Lalu dia membuka mulut Godzilla, ingin memberi Godzilla serangan terakhir. Kong bergegas datang, tarik mulutnya ke arah langit. Godzilla melihat begitu, sangat menyentuhkan. Dua raja digabungkan, menangkap satu lengan Mech Godzilla untuk memukul ke sebuah bangunan. Tapi ini tidak akan melakukan apa-apa tubuh besi Mecha Godzilla. Setelah beberapa putaran, tubuh darah dan daging Godzilla dengan cepat dikalahkan. Kong mengambil kapak. Tetapi kapak tidak memiliki energi seperti tongkat membanting Mecha Godzilla tanpa cedera. Godzilla menemukan kemungkinan untuk menghembuskan nafas atom, mengisi kapak Kong. Kapak langsung terisi penuh, dengan lembut membanting.
Sudah memotong ekor Mecha Godzilla. Pukulan lain memotong lengan. Oli mesin Mecha Godzilla langsung muncrat kemana-mana. Beberapa pukulan kapak jatuh pada komponen yang berserakan di tanah. Akhirnya, Kong memetik kepalanya. Dia mengaumkan auman pemenang. Perang besar akhirnya berakhir. Kong juga tidak memiliki kekuatan untuk menopang, duduk di tanah. Pada saat ini, Godzilla pergi datang. Kekuatan dan kelelahan Kong segera berdiri. Dia mengaum pada Godzilla. Tapi Godzilla berbalik kepalanya, melihat ke arah kapak. Sepertinya Kong juga paham. Dia menjatuhkan kapak, menunjukkan kelemahan. Godzilla melihat itu segera berbalik kepala dan pergi. Hehehe.